Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Hendro di sini dari kelas coding. Kali ini kita akan membahas kembali tentang Visual Studio Code, tetapi lebih ke keyboard shortcut. Seperti yang kita tahu, Visual Studio Code tentunya punya shortcut-shortcut di keyboard ya, supaya mempercepat kita coding, supaya lebih produktif gitu ya. Ada banyak banget shortcut-shortcut yang tersedia, tetapi pada video kita kali ini saya ingin membahas beberapa shortcut yang menurut saya sangat-sangat penting dan paling sering saya pakai juga dalam keseharian saya kalau lagi coding. Oke, kita lihat saja video kita berikut ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari kelas coding. Ya, untuk melihat daftar shortcut keyboardnya itu kita bisa cari langsung dari website Visual Studio Code. Dari dokumentasinya kita bisa lihat ya, di search doc ini kita bisa cari misalnya keyboard shortcut. Saya coba search teman-teman. Nanti akan ditampilkan daftar dokumentasi terkait dengan keyboard shortcut. Oke. Nah, misalnya di sini udah ada yang macOS, kemudian ada Linux. Oke. Nah, ini harusnya kalau kita lihat URL-nya untuk Windows itu bisa langsung kita tulis Windows ini. Linux-nya saya tinggal ganti aja jadi Windows. Ya. Nah, saya akan punya 3 dokumentasi terkait shortcut keyboard ya untuk Visual Studio Code. Ini untuk Mac OS, ini untuk Linux, dan ini untuk Windows. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan aja nih masing-masing ya, sesuai dengan sistem operasi yang kita miliki. Nah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan lebih banyak tentang Mac ya, karena saya menggunakan MacBook. Kemudian mungkin akan saya tampilkan sedikit tentang Windows ya, tentang Windows. Jadi saya punya catatan sebenarnya ya, saya udah buat catatan ringkas gitu. Jadi ini kan banyak banget nih shortcut yang perlu kita baca atau perlu kita praktekkan. Tentunya nggak akan semua saya praktekkan di sini di video kita, tetapi mungkin shortcut atau keyboard shortcut yang paling sering dipakai ya, paling nggak yang paling sering saya pakai ya. Semoga ini bermanfaat juga untuk teman-teman. Baik, kita mulai saja. Ini saya tutup aja Explorernya. Oke, nah kita masuk ke Visual Studio Code aja secara langsung. Dan ini udah ada beberapa catatan, masih ada catatan-catatan saya yang lainnya yang nanti akan saya tampilkan ya secara berurutan. Oke, saya ambil contoh, ini adalah project apa nih? Oke, ini berbasis PHP ya. Teman-teman bisa pakai tentunya project apa saja ya. Jadi tidak terkait dengan bahasa pemrogramannya. Oke, yang pertama adalah bagaimana sih kita memanipulasi atau keyboard shortcut maksud saya yang terkait dengan window-nya ya, window dari Visual Studio Code ini. Nah, biasanya yang paling sering kita akses itu adalah command palettes-nya ya. Dari sini kita biasanya akan memberikan perintah-perintah ya, misalnya new file kayak gitu ya, atau mengakses plugin-plugin yang kalau ingin dieksekusi pluginnya atau dijalankan pluginnya itu harus melalui command palettes ini ya. Nah, shortcut keyboardnya adalah Shift. Untuk Mac itu Shift Command P. Kalau untuk Windows ini di baris kedua ya, untuk semua catatan saya ini untuk baris kedua itu adalah untuk Windows ya. Sorry saya belum sempat tuliskan untuk Linux di baris ketiga ya. Teman-teman bisa sesuaikan aja, lihat dokumentasi yang tadi. Nah, untuk menampilan palette itu saya bisa dengan mudah dengan keyboard shortcut itu adalah Shift Command P untuk Mac. Ya, dari sini kita bisa misalnya new file gitu ya, new project, tinggal kita akses dengan cepat daripada kalau kita harus misalnya mengakses dari menu sini. Oke, tentunya lebih cepat kalau kita menggunakan keyboard shortcut. Bahkan saya sendiri itu kurang begitu hafal ya
dari mana untuk menampilkan command palettes-nya itu kalau kita mengakses dari window ini. Jadi jarang sekali saya gunakan mouse untuk membuka command palette menggunakan menu sini, menggunakan mouse. Oke, kemudian yang kedua itu buka setting. Ini juga sering banget pastinya ya kita lakukan. Nah, ini adalah command koma ya. Sorry, ini typo saya. Untuk Mac itu adalah command koma ya. Biasanya dari sini ya kita misalnya untuk melakukan perubahan konfigurasi atau setting Visual Studio Code kita. Jadi bisa dengan cepat kita akses command koma. Oke. Kemudian terminal juga salah satu yang paling sering kita akses gitu ya. Nah, kebetulan di sini baik Windows maupun Mac itu menggunakan kombinasi kontrol dan kutip satu ya, kutip satu. Nah, seperti ini akan kebuka. Oke. Kutip satu. Ini buka tutup terminal ya. Saya bisa secepat ini. Kalau pingin buka terminal yang baru itu tinggal kita tambahkan shift. Ya, teman-teman lihat di sini sekarang jadi 2. Kalau saya pencet lagi shift kontrol kutip maka jadi 3. Demikian seterusnya. Oke. Kemudian sidebar. Sidebar itu yang sebelah kiri ini ya. Sidebar itu untuk mempercepat kita buka tutup, kita bisa untuk di Mac itu menggunakan command B. Ya, buka tutup. Ini sangat penting juga kalau misalnya kita pingin memperlebar layar kita untuk bidang coding kita itu jadi lebih luas gitu ya. Kayak gini misalnya saya pingin lebih luas ya, saya tinggal command B aja untuk buka tutup sidebarnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya lebih dari satu file yang kebuka, lebih dari satu file yang kebuka misalnya ya, ini saya tutup dulu. Nah, bagaimana untuk menutup file-file ini secara berurutan, itu bisa command W atau Ctrl W di Windows ya, itu bisa kita command W seperti ini, dia langsung nutup. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin buka window baru, kita bisa command Shift N. Nah, ini new window baru ya. Atau kayak ini udah terpisah windownya, instansnya udah terpisah dengan Windows saya sebelumnya. Nah, kalau ingin nutup tinggal command W lagi, ini akan menutup tab welcome ini ya. Misalnya saya command W, akan tertutup. Kalau tidak ada lagi tab dan kita command W lagi, ini akan menutup windownya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk fokus ke sidebar ya, kalau tadi command B itu buka tutup, kalau pingin fokus, saya scroll dulu catatan saya. Kalau pingin fokus ke sidebar, kita bisa shift command E ini untuk Mac dan shift Ctrl E untuk Windows ya. Saya bisa shift command E. Oke, perhatikan kalau di sini langsung kelihatan ada garis biru gini ya, hijau atau biru ini ya. Nah, itu artinya kita udah fokus ke situ sehingga kita bisa dengan mudah menavigasikan panah atas bawah kita untuk memilih file yang kita inginkan. Oke. Nah, ada satu lagi mungkin yang saya kayaknya nggak nyatet di sini. Oke, misalnya gini, saya kasih contoh. Kita buka sebuah file seperti ini, terus kalau saya klik lagi file yang lain, itu dia nggak akan buka file tersebut di tab yang berbeda, tetapi dia akan menggantikan file yang sebelumnya saya buka gitu ya. Ini kenapa demikian? Karena settingan defaultnya ini adalah setiap kali kita pilih filenya ini dalam preview mode ya, preview mode. Jadi kecuali ada perubahan, misalnya di sini saya enter dan teman-teman lihat di sini ada kayak bullet gitu ya, itu artinya file ini mengalami perubahan. Jadi kalau saya klik file yang lain, maka dia akan dibuka di tab yang baru ya. Jadi file yang lama masih kebuka. Nah, bagaimana kalau saya pingin setiap kali saya klik itu akan buka tab yang baru lagi. Jadi nggak perlu harus karena ada perubahan seperti ini tadi ya. Nah, untuk kebutuhan itu kita bisa masuk ke setting tadi ya. Ingat, setting adalah
kombinasi antara command dan koma atau control dan koma di Windows. Seperti ini. Kemudian kita cari settingan enable preview. Enable preview. Nah, ini dia. Workbench enable preview yang ini ya. Kalau ini saya lepas, oke, setiap kali saya klik, teman-teman perhatikan. Nah, dia akan membuka tab baru. Oke, dia akan membuka tab baru. Saya coba tutup dulu yang lain. Teman-teman perhatikan, ini kalau saya klik lagi. Nah, lihat dia akan membuka tab yang baru. Jadi bukan preview mode lagi, ya. Nah, tergantung kebutuhan, tergantung kebiasaan juga. Apakah setiap kali saya klik itu ingin langsung ngebuka tab baru, bukan preview mode, atau misalnya setiap kali saya klik itu baru sebagai preview dulu, ya. Kecuali ada perubahan baru dia akan buka tab yang lain. Nah, ini tergantung kebiasaan aja sih. Oke. Jadi caranya tadi kita setting dulu, kemudian kita enable previewnya itu kita lepas centangannya, ya. Oke, saya kembali lagi ke catatan saya. Tadi kita udah sampai di sidebar fokus ini tadi ya. Nah, bagaimana kalau kita pingin open file dari sidebar. Jadi tadi kita udah fokus, misalnya Shift Command E. Saya udah fokus, misalnya di sini, Shift Command E, oke. Kemudian saya pingin buka cepat nih, misalnya saya udah terpilih di sini, saya pingin langsung buka tanpa ngeklik mouse ya. Itu bisa langsung Command Down, ya seperti ini. Kemudian Shift E lagi. Nah, saya pilih misalnya ini saya mau buka, atau ini yang mau saya buka, saya tekan aja Command dan panah bawah. Nah, dia langsung buka. Seperti itu. Nah, oke. Jadi setelah kita fokus dulu yang ini, sidebar fokus, kita bisa buka filenya, kita pilih dulu menggunakan panah atas panah bawah gitu ya. Kemudian kita bisa command down atau control down di Windows untuk buka file yang sudah kita pilih. Kemudian ganti tab. Ya, ganti tab ini maksudnya kita mau pilih tab yang mana gitu ya. Dari misalnya kita udah buka banyak file atau banyak tab, di sini kita pingin berganti tab, nggak perlu lagi kita klik-klik satu seperti ini. Apalagi kalau udah panjang gitu kan, agak kesulitan kita cari, harus kita geser lagi gini, ya kan, lebih lama tentunya kerjanya. Lebih enak itu kita control tab, ya, seperti ini di keyboard. Saya control tab, kemudian ini tinggal kita pilih filenya yang mana gitu ya. Jadi control tab, tinggal kita pilih seperti itu, kita mau buka file yang mana. Oke, kemudian misalnya ini buka file sebelumnya, misalnya saya udah buka beberapa file, kemudian ini sudah saya tutup, misalnya ini ya file client control PHP, saya tutup. Kemudian saya ingat saya mau edit lagi file yang tadi ya, daripada saya cari lagi di sini, saya bisa Command Shift T, itu artinya membuka file atau tab sebelumnya yang sudah saya tutup barusan ya, secara berurutan ya. Command Shift T, oke, dia buka lagi. Kalau saya Command Shift T lagi, dia akan buka lagi file yang sebelumnya saya tutup. Oke, ini sangat bermanfaat banget ya kalau misalnya kita udah lagi coding cepet gitu, ketutup gitu ya, ketutup seperti ini, terus saya pingin balik lagi, saya tinggal Command Shift T untuk membuka file yang barusan saya tutup secara berurutan ya. Kalau misalnya ada filenya banyak yang saya tutup secara berurutan, dia akan balik lagi secara berurutan juga. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Command P, ini untuk buka file secara cepat ya. Kita misalnya Command P, kemudian kita cari nih filenya apa. Oke. Ingat kalau Command Shift P tadi itu command palette-nya. Kalau Command P itu cari filenya ya, search, perhatikan di sini ada keterangan search file by name ya, tinggal kita cari aja di sini misalnya login. Nah, tinggal kita buka. Jadi Command P untuk mencari file by name. Oke, jadi bisa lebih cepat. Jadi cari file by name, Command P, atau Control P kalau kita pakai sistem operasi Windows. Oke. Nah, yang berikutnya adalah split editor ya, dari buka cepat. Jadi tadi kita bisa misalnya saya buka file,
Oke, seperti ini. Kemudian saya ingin buka file yang lain. Kemudian saya ingin buka file user controller, tapi saya ingin di split. Saya bisa pencet command enter. Nah, oke, jadi dia tidak dibuka di tab baru, tetapi di split editor, gitu ya. Dengan split editor ini biasanya kita akan bekerja di dua file gitu ya. Biasanya saya kayak gini nih, kayak nge-review atau preview satu file kemudian dibandingkan dengan file yang lain. Oke. Jadi tadi dari file cepat tadi open file cepat command P, kemudian kalau misalnya kita mau buka di di split gitu ya, file yang kita ingin buka itu tinggal command enter ya. Command enter gini dia akan buka lagi dalam split file yang berbeda. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pingin split editor dari sidebar? Ya, sama juga ya. Command enter juga. Oke. Jadi misalnya yang ini saya pingin buka ya, tapi dari menjadi split editor ya, bukan di tab yang baru. Oke ya, jangan lupa kita aktifkan dulu ya ke sidebarnya. Kemudian misalnya yang ini ya tinggal kita tinggal command enter. Control enter maksud saya. Oke. Control enter. Oke. Dia akan split editor seperti itu. Oke, nah itu catatan saya yang pertama. Masih ada lagi beberapa catatan yang lain. Saya coba tarik ke sini. Yang ini saya pindahin dulu. Catatan saya yang berikutnya adalah buka file dari Explorer ya, atau dari file chooser gitu ya. Nah, itu adalah command O. Oke, jadi command O atau Ctrl O di Windows itu kita buka file dari sini ya. Misalnya yang ini saya mau buka. Oke. Ya walaupun itu jarang sekali dilakukan ya. Saya kayaknya nggak begitu sering menggunakan itu, tapi mungkin ya mungkin aja ada file yang di luar dari project ini yang lagi saya buka. Misalnya dari project yang lain gitu pingin saya buka dan pingin saya lihat, saya bisa pakai command O ini sih. Ya, cukup membantu juga. Kemudian membuat file baru, saya rasa ini teman-teman pasti udah sering pakai juga ya, Control atau Command N gitu ya. Itu akan membuka file baru. Misalnya di sini saya tulis kontennya, kemudian kalau mau save Command S juga. Ini saya rasa standar juga, atau Control S kalau di Windows ya. Command S tinggal kita beri namanya, kita save. Kalau misalnya mau save as, itu tinggal ditambahin shift aja, command shift as. Command shift as. Ini harus di save dulu ya, atau yang ini aja misalnya command shift as. Ini saya udah pakai untuk kombinasi yang lain. Sebentar. Ya. Command shift as. Saya coba. Ini sepertinya saya udah pernah mapping untuk Screenify. Tapi kalau teman-teman belum menggunakan kombinasi ini untuk save as ya, untuk kebutuhan yang lain, harusnya ini adalah untuk save as ya, save menjadi file yang lain. Tapi ini kombinasinya saya udah pakai untuk screenshot ya. Jadi teman-teman bisa coba lagi nanti mungkin di editor teman-teman masih bisa dicoba yang ini. Oke. Kemudian ya ini juga penting banget, zoom in zoom out ya, sering banget ya, apalagi kalau saya membuat video tutorial seperti ini ya, kadang-kadang saya harus zoom in supaya teman-teman bisa lihat lebih jelas source code-nya. Oke. Ya, ini dengan kombinasi command plus dan command minus untuk untuk zoom out-nya. Zoom in-nya plus, zoom out-nya minus ya, command plus atau command minus. Oke, kemudian kalau kita misalnya tadi udah ada split file, kalau kita mau buka, nah bagaimana kalau kita pingin split yang sudah terbuka? Nah itu bisa command backslash. Nah seperti ini. Misalnya saya udah lagi aktif di login controller tadi. Oke, saya udah lagi, atau sekarang misalnya saya lagi aktif di file ini, saya pingin dia dibuka lagi tetapi di split editor terpisah. Ya, saya tinggal pencet command backslash. Oke.
Kalau yang sebelumnya tadi itu kita buka, baru mau buka file gitu ya, di split editor yang terpisah. Oke, itu di bagian catatan saya yang ini. Saya coba bawa lagi catatan saya yang lain terkait dengan mana ya, code editing. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini saya rasa juga mungkin teman-teman sebagian besar udah sering pakai di sini, tapi saya sampaikan lagi aja. Misalnya untuk ini ke awal dan ke akhir baris ya. Misalnya saya lagi di sini, perhatikan kursornya. Kalau pingin ke akhir baris ya, saya bisa pencet command kemudian panah right. Oke, lihat kursornya akan aktif di bagian kanan, paling kanan ya. Balik lagi ya, command left, panah kiri gitu ya. Oke. Nah, kalau pakai Windows ya pakai kontrol gitu. Kemudian pindah kursor per kata. Nah, ini kita pakai option ya. Kalau di Windows itu pakai alt ya. Kalau di Mac itu option ya. Kita bisa pindah per kata ya. Teman-teman lihat ya, daripada kita pencet satu-satu baris gini, satu-satu huruf gini ya, paling cepat ya. Option left or right itu pindah kursor per kata. Kemudian misalnya kita pingin ke awal dan akhir file, itu bisa command up ya, command up, kemudian command down. Nah, langsung ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Itu juga bisa menggunakan perintah ini. Bisa juga menggunakan home ya, kalau teman-teman punya keyboard yang ada home-nya. Nah, kebetulan saya di sini saat ini di Mac saya yang kecil ini nggak ada home-nya, dan apalagi kalau saya pakai mechanical keyboard nggak ada home-nya dan end-nya, jadi ya saya pakai panah atas dan panah bawah ya untuk ke awal dan ke akhir file. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini cut, copy and paste itu ya, saya rasa juga ini standar. Misalnya saya pingin pingin hapus baris ini, saya tinggal command X gitu ya. Kalau misalnya saya ingin balikin lagi, command Z ya, standar aja. Kalau pingin copy, saya bisa command C ya. Kemudian bisa juga tinggal saya paste di sini, misalnya command V. Oke. Jadi command C itu nggak perlu kita harus blok dulu gini ya, baru saya copy gitu. Saya bisa aja langsung yang ini command C, kemudian saya tampilkan di bawahnya seperti itu, command V. Oke. Ini saya balikan dulu source code saya. Oke. Nah, kemudian pindah baris baris perintah, misalnya ini pingin saya pindah gitu ya ke atas gitu, saya pencet aja option atau alt di Windows ya, kemudian kita panah atas bawah. Nah, perhatikan kita bisa bawa baris ini ke manapun kita inginkan ya, pencet keyboard alt panah atas atau bawah untuk Windows, atau option atas bawah untuk Mac. Oke. Itu saya rasa juga cukup penting untuk ngebawa baris perintah yang kita inginkan. Oke, berikutnya masih ada satu catatan saya kalau nggak salah. Sebentar, kita coba lihat catatan saya yang terakhir. Oke, ini dia misalnya copy baris ya. Nah, misalnya baris ini pingin saya copy, itu kita bisa shift ya, kalau di Mac ya, shift option up atau down, tergantung kita mau copy kemana. Kalau down ke bawah kayak gini, nah itu saya copy ya. Kalau up ya, shift option up, itu dia kopinya ke atas. Nah, perhatikan kursornya masih di atas ya. Nah, itu dia kopinya ke atas. Oke. Jadi tergantung kita mau copy ke atas atau ke bawah. Oke, kemudian itu untuk Mac tadi. Kalau di Windows ya pakai shift alt up atau down ya, panah atas bawah. Kemudian kalau kita insert baris seperti apa, kita bisa command enter, itu insert ke bawah ya.
Kalau Shift Command Enter itu insert ke atas ya. Coba ya, saya Command Enter ya, ke bawah. Perhatikan, kalau saya lagi di sini dia ke bawah, kalau saya lagi di sini kursornya akan ada di situ baris yang disisipin. Oke. Oke, kalau misalnya saya mau sisipin ke atas berarti Command Shift Enter, Command Shift Enter. Nah, dia akan berikan baris kosong di bagian atasnya. Oke. Nah, itu cukup penting juga kadang-kadang kita mau menyisipkan perintah gitu kan lebih cepat. Command Shift Enter itu sisipin ke atas atau Command Enter sisipin ke bawah ya. Misalnya yang ini ya, tinggal Command Enter. Nah, kita sisipin di bawahnya. Oke. Kemudian memberikan komentar ya, ini juga penting banget ya teman-teman. Kalau kita membuat komen di setiap code kita ya, untuk menandai atau memberikan catatan gitu ya, supaya besok-besok kita masih ingat lagi membuat komentar, itu bisa dengan comment slash ya, seperti ini. Ini untuk komentar satu baris ya, ini komentar. Oke. Atau kalau kita pingin multi baris itu bisa, kalau di Mac itu Shift Option A, Shift Option A, nanti seperti itu keluar, kita tinggal berikan keterangannya di sini atau komentarnya di sini. Baik, itu memberikan komentar. Kemudian yang berikutnya adalah highlight code ya. Highlight code itu kayak select gitu ya. Kalau kita mau select misalnya baris ini ya, saya bisa shift. Nah, kayak gini ya, ini akan kita select gitu. Kiri kanan gitu ya, tergantung kebutuhan. Mau select ke kiri atau select ke kanan. Kita tinggal pencet aja keyboard shift gini. Oke, nah kita bisa kombinasikan dengan option. Kalau di Mac, kalau kita pingin select satu kata, langsung aja Shift Option kanan. Nah, seperti itu. Atau Shift Option kiri kalau kita pingin select ke kiri dan ke kanan. Ya, untuk per kata ya, per kata. Itu highlight, kemudian highlight next code. Ya, ini saya hapus dulu. Nah, highlight next code itu misalnya saya pingin highlight yang ini. Oke. Nah, next code-nya itu perhatikan Command D ya, tinggal saya Command D seperti ini. Oke. Command D atau Control D di Windows ya. Misalnya saya mau select yang param ini, sorry. Nah, Command D. Oke, perhatikan. Lihat yang kepilih ini ada params. Ya, saya bisa select semua variabel yang namanya params. Sehingga kalau misalnya saya pingin ganti ya, saya bisa langsung ganti aja. Kalau saya nggak select gitu, ini saya cuman ganti gini, yang berubah cuman satu aja ya. Tapi kalau misalnya saya pingin berubah semua, saya bisa Command D ya. Terus saya ganti misalnya ya, ubah. Perhatikan berubah, ini yang di sini dan di sini berubah. Yang di bawah ini enggak, karena saya enggak Command D lagi. Kecuali saya Command D lagi ya. Ini saya balikin dulu. Oke. Saya Command D dan Command D lagi ke bawah ya. Kemudian saya ganti. Nah, berubah semua tuh. Ya, jadi sangat mempercepat kita untuk mengganti variabel. Oke. Oke, saya balikin dulu code-nya. Ini project real, jadi takut lupa nanti. Iya, saya save dulu. Oke, itu tadi highlight next code, itu sangat penting, paling sering saya pakai. Kemudian tampilkan fungsi parse dan lain-lain. Command Shift O. Nah, ini memanggil fungsi ya, atau variabel yang ada di dalam file ini misalnya ya. Saya tinggal cari. Oke, bentar, ini Command Shift O ya.
Oke, sorry, ini kayaknya nggak aktif kalau di PHP kayaknya ya. Create. Saya coba yang di project saya yang menggunakan JS. Harusnya bisa sih. Sebentar, saya cari di mana ya? Ini kali, ini kalau nggak salah project saya menggunakan ya, menggunakan React. Oke, command shift O. Ya, ini baru kelihatan. Nah, saya bisa konstruktor, saya bisa akses konstruktornya. Kalau saya pingin akses fungsi yang ini atau variabel yang ini, langsung bisa saya akses juga. Oke, itu tadi menampilkan fungsi atau vars ya. Jadi saya bisa dengan cepat mencari fungsi atau apa ya, variabel di dalam sebuah file yang lagi saya buka. Oke, jadi command shift O. Oke, command shift O. Nah, saya rasa itu shortcut keyboard yang paling sering saya pakai ya. Tapi tentunya teman-teman tadi perhatikan kalau kayak command shift O ini sepertinya nggak jalan kalau kita pakai PHP tadi ya. Silakan kalau teman-teman coba dan jalan di Visual Studio Code teman-teman, silakan berikan komentar ya. Mungkin ada yang saya keliru settingannya untuk PHP, tapi seharusnya sih di JavaScript tadi nggak ada masalah, langsung jalan. Oke. Nah, sepertinya itu semua shortcut keyboard yang paling sering saya pakai. Dan semoga video ini juga memberikan manfaat bagi teman-teman. Memang ini nggak mudah untuk dihafalin semuanya ya, tapi dengan sering kita pakai, lama-lama akan kayak refleks sendiri gitu. Saat kita ngetik code, kita refleks sendiri untuk menggunakan kombinasi-kombinasi ini. Dan pastinya akan jauh lebih cepat dibanding kita menggerakkan mouse mencari menunya kayak gitu ya. Lebih enak itu langsung menggunakan shortcut keyboard. Oke, kalau video ini bermanfaat teman-teman, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan klik pada lonceng supaya ya mendapatkan informasi video terbaru dari saya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman lain yang mungkin saja membutuhkan video tutorial ini. Oke, sampai jumpa lagi di video saya yang akan datang. Terima kasih.